Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu mitos atau fakta yang beredar di masyarakat tentang penyakit TBC? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Di sini saya mewakili dari ID Cabang Jember akan menjelaskan tentang mitos dan fakta yang beredar tentang TB yang saat ini banyak kita dapatkan di masyarakat. Nah, untuk masyarakat tahu bahwa TB merupakan penyakit menular. Saat ini TB di Indonesia merupakan juara ketiga setelah India dan Cina. Jadi TB kita selalu menduduki peringkat 2 ataupun 3 di dunia ya. Jadi TB ini banyak sekali beredar di masyarakat. Terkait tentang mitos dan fakta yang selama ini beredar di masyarakat akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi berikut ini. Mitos yang pertama, TB merupakan penyakit keturunan. Faktanya adalah TB bukan penyakit keturunan, tetapi TB merupakan penyakit menular. Selama ini memang yang kita tahu di masyarakat bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang terkena TB, maka anak, istri, cucu bisa terkena TB. Sering yang beredar bahwa kalau anaknya kena TB, maka orang tuanya TB, atau orang tuanya kena TB, anaknya juga akan pasti terkena TB. Nah, itulah yang anggapan di masyarakat bahwa TB merupakan penyakit keturunan. Faktanya TB ini penyakit menular ya. Jadi apabila ada salah satu anggota keluarga yang terkena TB, maka kuman TB tersebut akan bisa menular lewat percikan dahak, kemudian lewat renik-renik atau dahak-dahak yang beredar di udara ya. Apabila di dalam satu keluarga tersebut didapatkan kepadatan keluarga yang banyak, misal dalam satu keluarga itu banyak berkumpul menjadi satu, misalkan tinggal dengan orang tuanya, kemudian dengan neneknya, dengan kakeknya, kemudian di tempat yang sempit, kemudian lembab, sinar matahari tidak bisa masuk ya, maka kuman ini akan lebih cepat tersebar, sehingga apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit TB, maka anggota keluarga yang lain juga akan terkena TB. Nah, inilah yang harus dijelaskan bahwa TB itu bukan penyakit keturunan, tetapi TB itu menular, terutama menular lewat percikan dahak ya, atau bahasa medisnya kita sebut dengan droplet infection. Kemudian mitos yang kedua, bahwa TBC ini merupakan penyakit guna-guna. Jadi sering kita tahu di masyarakat apabila misal pasien dengan penyakit TBC ini dengan keluhan batuk darah, maka langsung mungkin beranggapan bahwa waduh, pasti ini sudah diguna-guna oleh orang lain yang tidak suka dengan pasien tersebut. Faktanya adalah TBC ini bukan merupakan penyakit guna-guna. Salah satu gejala dari TBC memang merupakan batuk darah. Apabila batuk darah itu didapatkan pada pasien tersebut, maka biasanya TBC ini sudah gejalanya agak sedang atau berat ya. Sehingga hal inilah, mitos ini yang sering menyebabkan keterlambatan pengobatan pasien tersebut ya. Jadi sering pasien ini karena beranggapan bahwa TBC ini penyakit guna-guna, maka pasien tersebut tidak akan berobat ke dokter, malah akan berobat ke ahli guna-guna atau ahli nujum, sehingga sering menyebabkan keterlambatan pengobatan dan keparahan dari penyakit tersebut. Sehingga harus dijelaskan bahwa TB ini bukan penyakit guna-guna, tetapi penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC, sejenis bakteri dan menular ya. Bahwa TBC ini tidak bisa disembuhkan ya.
faktanya bahwa TBC ini bisa sembuh, tetapi pengobatannya jauh lebih sulit daripada penyakit yang lain, membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena apa? TBC ini merupakan penyakit yang kronis dan kumannya ini hanya membelah 1 atau 2 kuman dalam 1 sampai 2 hari, sehingga membutuhkan pengobatan yang lebih lama. TBC ini beda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain mungkin seperti flu misalkan 3 hari, 5 hari sudah bisa sembuh. Tetapi pada TBC ini membutuhkan waktu yang lama. Biasanya waktu yang dibutuhkan minimal 6 bulan. Bahkan bisa lebih dari 6 bulan. Misal pada TBC yang di luar paru. Misalkan TBC otak ataupun TBC pada perut, kemudian TBC pada kandungan, maka pengobatannya membutuhkan waktu yang banyak. Hati-hati, di sini sering pasien itu beranggapan apabila misalkan sudah pengobatan 1 bulan atau 2 bulan, maka pasien akan sering merasa sudah sembuh karena memang keluhan-keluhannya sudah jauh berkurang atau membaik, berat badan membaik. Nah, ini yang sering salah di masyarakat. Padahal kumannya belum mati, belum sembuh. Jadi dia hanya mati sesaat, kemudian apabila pengobatan dihentikan, maka kuman ini akan aktif kembali, akan bangun kembali. Apabila pasien berhenti pengobatan sebelum waktu yang ditentukan selesai atau sebelum selesai pengobatan, maka pasien ini disebut dengan pasien TBC yang drop out. Dia menghentikan pengobatan sendiri. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Karena nanti bisa terjadi TBC yang kebal obat atau TBC resisten. Untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini TBC MDR atau TBC yang kebal obat di Jember sudah salah satu yang terbanyak ditemukan kasus resisten obat atau kekebalan obat terhadap TBC ini, juara sampai 3 di Jawa Timur pada khususnya ya. Jadi Jember juga salah satu penyumbang kasus resisten yang terbanyak di Jawa Timur, bahkan Indonesia pada umumnya ya. Jadi di sini harus kita jelaskan ke pasien bahwa pengobatan harus rutin sampai selesai supaya mencegah biar tidak terjadi TBC yang resisten obat ya. Kemudian mitos yang keempat bahwa TBC ini hanya menyerang paru. Seperti kita tahu bahwa TBC tidak hanya menyerang paru saja. Faktanya TB ini merupakan penyakit the great imitator atau penyakit yang dia bisa menyerupai gejala penyakit apapun. TB ini bisa menyerang seluruh organ yang ada di dalam tubuh, mulai dari atas sampai bawah. Misal, kita bisa mendapatkan mulai dari TBC otak, TBC mata, TBC di telinga, TBC saluran nafas yang bagian atas, misalkan laringitis TBC, kemudian bisa TBC paru, bisa TBC kelenjar, TBC kulit, TBC payudara, TBC usus, ya, TBC organ rahim wanita sampai TBC tulang, kemudian juga TBC kulit. Jadi hampir semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu bisa diserang oleh kuman TBC ini, ya. Memang faktanya bahwa jalan masuknya atau penyebaran tadi melalui droplet infection sehingga masuk ke dalam paru. Tetapi nanti kuman tersebut bisa beredar di dalam tubuh sehingga nanti bergejala bisa menyebar ke semua organ yang ada di dalam tubuh. Misalkan kalau sudah sampai ke otak maka bisa terjadi TBC otak ataupun TBC misalkan dia sampai di kelenjar getah bening maka bisa terjadi TBC yang kelenjar getah bening tersebut ya. Jadi hal-hal ini yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa TBC tidak hanya menyerang paru tetapi juga bisa menyerang organ selain paru. Ya. Mitos kelima bahwa TBC merupakan penyakit yang menyerang masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktanya adalah penyakit ini bisa menyerang pasien atau masyarakat yang mempunyai kekebalan daya tahan tubuh yang rendah. Misal penyakit diabetes mellitus, penyakit keganasan atau kanker. Sering kita dapatkan penyakit diabetes mellitus maupun kanker pada masyarakat yang menengah ke atas.
Sehingga memang sebagian besar kita dapatkan penyakit TBC ini pada pasien atau masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Seperti tadi kita jelaskan bahwa biasanya pada pasien menengah ke bawah status gizinya kurang, kemudian tempat tinggalnya biasanya kurang terkena sinar matahari, kemudian lembab, kemudian sempit. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor kenapa TB ini banyak menyerang pada ekonomi menengah ke bawah. Tetapi kenyataannya selain masyarakat menengah ke bawah, pasien yang menengah ke atas seperti tadi pada kencing manis, pada kanker, atau pasien-pasien imunokompromis yang lain dengan daya kekebalan tubuh yang rendah, maka TBC ini juga bisa menyerang pasien-pasien tersebut. Jadi untuk mencegah bagaimana TBC ini tidak kena kekebalan tubuh yang rendah, maka salah satu solusinya adalah dengan menaikkan kekebalan daya tubuh, kemudian meningkatkan gizi, kemudian juga sinar matahari. Kemudian mitos keenam bahwa TBC ini disebabkan oleh rokok. Faktanya TBC bukan disebabkan oleh rokok, tetapi disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi di sini faktanya memang merokok bisa salah satu yang menyebabkan kerusakan paru yang luas. Sehingga pada orang perokok maka resiko parunya menjadi mudah dirusak oleh zat-zat radikal bebas. Nah, apabila dia mengalami kondisi daya tahan tubuh yang rendah, misalkan dengan HIV atau dengan gizi yang kurang, dengan penyakit kencing manis, maka kuman ini, TBC ini bisa memperberat kerusakan yang ada di dalam parunya. Sehingga di sini merokok bukan menyebabkan TBC, tetapi merokok juga turut andil terhadap kerusakan paru yang diakibatkan oleh radikal bebas, sehingga kuman TBC ini juga gampang masuk atau menyebabkan kerusakan paru yang lebih hebat ya, sehingga nanti juga akan terjadi gejala-gejala yang lebih berat, kemudian dengan gejala sisa atau sequel juga ada pada pasien-pasien tersebut. Memang pada orang yang terinfeksi TBC, apabila didapatkan daya tahan tubuhnya kuat, daya tahan tubuhnya bagus, tidak ada penyakit-penyakit yang memperlemah daya tahan tubuh, maka orang tersebut bisa tidak bergejala TBC. Tetapi terinfeksi TBC iya, tetapi tidak bergejala. Nah, inilah yang disebut dengan TB laten. Dia terinfeksi tetapi dia tidak bisa menularkan, dia tidak bisa bergejala. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya masih mampu untuk membunuh kuman TBC tersebut, sehingga kuman TBC ini tidak bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan gejala yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi apabila sewaktu-waktu daya tahan tubuhnya turun, ya seperti tadi kencing manis, HIV, perokok, kemudian gizinya kurang, kemudian pasien-pasien dengan kekebalan daya tahan tubuh yang rendah, maka infeksi TBC yang ada di dalam tubuhnya bisa menyebabkan gejala. Seperti kita tahu, gejala-gejala TBC bermacam-macam, mulai dari keluhan yang di paru ataupun di luar paru. Biasanya kita dapatkan pasien TBC ini dengan gejala batuk, kemudian juga bisa disertai sesak nafas. Batuknya bisa 2 minggu atau lebih, bisa disertai darah ataupun tidak. Kemudian sesak nafas, kemudian berat badan turun, kemudian nafsu makan turun, ya. Kemudian itu yang gejala di respirasi. Tetapi kalau yang gejala lain, maka kita dapatkan gejala seperti atau sesuai tempat TBC itu tinggal atau bermanifestasi. Misalkan TBC otak, maka keluhannya adalah kejang. Kemudian TBC tulang, maka akan ada kelainan di tulang-tulangnya. Kemudian TBC kelenjar, maka akan didapatkan benjolan di organ-organ atau kelenjar yang ada di dalam tubuh. Jadi itulah mitos dan fakta yang selama ini sering beredar didapatkan di masyarakat. Untuk pencegahan
TBC ini, jadi yang utama adalah satu, daya tahan tubuh. Jadi selalu jaga daya tahan tubuh. Misalkan dengan menaikkan atau makan makanan yang bergizi, hindari merokok, olahraga teratur. Kemudian sekarang apalagi kita dengan COVID ini, maka gunakan masker ya. Kemudian mencuci tangan, kebersihan tangan, kemudian hindari pada pasien TBC, hindari membuang dahak atau batuk secara berserakan atau secara tidak menutup masker, kemudian membuang dahak secara sembarangan. Nah, dengan cara-cara seperti ini, maka kuman TBC atau penyakit TBC ini bisa dihambat atau dikendalikan ya. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya, kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video-video kita selanjutnya. Ditunggu ya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.